Kami ucapkan selamat datang kepada peserta yang bergabung secara daring melalui Zoom Meeting dan seluruh peserta yang hadir secara langsung di Ballroom Hotel Harbour. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan seminar nasional kerjasama antara Universitas Borobudur dan Justitia Training Center dengan tema Konsep Deferred Prosecution Agreement melalui pemulihan kerugian negara dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seminar ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung pengembangan kompetensi dan juga pendalaman pemahaman serta wawasan agar terus up to date dengan kondisi terkini. Alhamdulillah dalam kurun waktu dan persiapan yang cukup singkat, seminar nasional ini diikuti oleh 263 peserta secara luring dan juga lebih dari 200 peserta yang tergabung secara daring. Adapun peserta berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga profesi, mulai dari akademisi, praktisi hukum, kementerian, lembaga pemerintah, mahasiswa, dan juga para ahli. Bagaimana kita tahu bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia itu semakin lama dan semakin tahun bukannya berkurang tapi bertambah. Malah modus operasionalnya juga tumbuh dan berkembang gitu ya. Karena tumbuh dan berkembang maka akademisi terus menginisiasi, terus menginovasi, terus mendengungkan agar tindak pidana korupsi itu bisa hilang dari muka bumi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Pertama ada satu Perpres, ini di tahun terakhir ya, di 2024 ini, Perpres 28/2000 tentang rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Ini di tahun terakhir, yang mana salah satunya mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif. Saya garis merah. Menurut saya, Indonesia, sistem hukum kita di Republik ini udah banyak menawarkan yang semacam DPA. Jadi juga sudah disampaikan tadi, undang-undang harmonisasi tentang konsep pengungkapan ketidakbenaran atas perbuatan yang dilakukan. Jadi wajib pajak menyampaikan laporan pajak yang tidak sebenarnya, tapi kemudian dia sadar, dia bertobat, kemudian menyampaikan yang sebenarnya dengan konsekuensi hukum yang lebih keras sebenarnya. Jadi pendekatan di Undang-Undang KUP itu sebenarnya jauh lebih keras ketimbang pendekatan yang dilakukan di DPI. Ya, kita tahu bahwa sebuah sistem ya tentu ada subsistem di dalamnya. Kita tahu bahwa dalam sistem hukum itu adalah minimal ada 3 lah. Ada disebut dengan legal structure ya, kemudian ada legal substance, dan kemudian legal kultur. Ketika ada transisi, maka tiga-tiga harus kita bangun berbarengan. Jadi legal structure yang kita bangun, aparatur yang kita bangun,
kita kemudian juga bagaimana berdayakan, kemudian juga legal substance-nya, peraturan undang-undang kita siapkan, regulasi kita kemudian sempurnakan, termasuk adalah juga legal culture-nya, masyarakatnya. Masyarakat selaku adresat ataupun subjek daripada penegak hukum ini. Jadi memang semua harus kita bangun bareng-bareng gitu, dalam rangka bagaimana kita menuju Indonesia Emas 2045 tadi. Iya, saya lihat pesertanya sangat luar biasa ya. Tidak ada bangku yang kosong dan juga ditayangkan secara online dan juga pesertanya lebih dari 300 orang. Ini menandakan masyarakat sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Borobudur bekerja sama dengan Justitia Training Center ini adalah sesuatu pemikiran yang progresif ya. Bagaimana kita menegakkan keadilan di Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kita dari dari Justisia ataupun dari Universitas Borobudur berkomitmen untuk selalu memberikan materi-materi yang up to date, materi-materi yang memberikan khususnya ya di bidang hukum agar pemahaman hukum masyarakat ataupun ahli dan juga para praktisi bisa lebih baik dan juga memiliki kompetensi di bidang hukum untuk penegakan hukum yang lebih baik lagi ke depannya. Seminar ini sangat luar biasa, saya sangat exciting, saya sangat menunggu karena saya sudah langsung daftarnya langsung di nomor 11, keren. Selamat dan sukses untuk Universitas Borobudur yang melaksanakan seminar ini.